Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan disembuhkan sakitnya. Di bulan yang fitri ini, saya Bribka Suyono beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di hari yang fitri ini kita lebih dewasa dalam menanggapi sakit ini, dalam merespon sensasi yang kita rasakan. Dan semoga di bulan yang fitri ini Anda semua segera terbebas dari anxiety disorder, asam lambung maupun psikosomatik. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan saya mendoakan Anda yang saat ini belum punya jodoh alias jomblo, semoga jika jodoh Anda jauh, segera didekatkan. Dan kalau sudah dekat, segera dipertemukan untuk menggapai di sebuah pelaminan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akan membahas di sini yaitu tentang bagaimana Pak Yono sekarang. Apakah sudah sembuh 100%? Apakah masih merasakan sensasi? Apakah begini, dan begitu? Mungkin Anda kepo, dan saya yakin Anda kepo. Anda boleh lihat di TikTok saya, di Instagram saya, ya, nanti akan saya tampilkan. Saya menjalani sakit ini, ya saya jalani saja. Saya nggak bisa berontak. Saya dulu bisa sembuh, walaupun sekarang kambuh. Ya saya yakin saya bisa sembuh lagi. Walaupun perbedaannya dulu saya sembuh itu tanpa minum obat dari psikiater. Tapi saya tetap shopping dokter, kecuali psikiater. Beda dengan cara saya yang sekarang. Saya harus ke psikiater untuk mendapatkan sebuah pengobatan. Ya, karena apa? Saat saya kambuh itu sensasinya justru luar biasa loh. Makanya Anda kalau sudah sembuh pertahankan, ya, pertahankan. Jangan sampai kambuh. Kadang kita pertahankan, kita tetap juga kambuh kadang, iya atau tidak? Karena apa? Kita itu rentan, pikiran kita masih rentan terkena anxiety disorder walaupun kita sudah sembuh. Ternyata begitu. Dan banyak yang sudah sembuh itu kambuh banyak, termasuk teman-teman saya. Bahkan ada yang sampai saat ini belum sembuh sama sekali. Masih saja merasakan sensasi yang luar biasa. Padahal mereka semua itu ada yang sudah berobat ke psikiater. Atau bahkan mereka memilih jalan sendiri, tetapi masih. Dan banyak juga yang sudah sembuh. Teman saya berobat ke psikiater, sembuh. Walaupun kadang masih merasakan sensasi. Ada yang sudah sembuh sama sekali, nggak merasakan sensasi. Ya sudah sembuh total begitu. Nah, terus itu kenapa? Sama-sama berobat ke psikiater. Kok kadang sembuh, ada yang tidak sembuh. Sembuhnya lama, ada yang sebentar. Nah, kalau saya boleh bicara, itu tergantung kondisi kita, sudah separah apa. Kalau kita sudah alami bertahun-tahun, ya saya yakin pengobatannya juga lama. Kalau teman saya ini baru ada ini, besok saya wawancarai, insya Allah ya, kalau dia mau. Dia itu baru 2 bulan mengalami yang namanya anxiety disorder. Sebenarnya dia nggak tahu kalau dia alami itu. Saat di UGD, ya, dia ungkapkan semua sensasinya, gejalanya kepada dokter. Itu di situ tiba-tiba ada seorang psikiater. Dan psikiater itu yang merawat saya. Itu di rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bina Bakti Wisada Rembang. Ketemu. Akhirnya ya
dia itu dirawat oleh 2 dokter, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, untungnya psikiater tersebut, Bu Immanuel itu, menyadari bahwa dia kena anxiety disorder, diberi pengobatan, baru 3 bulan dia sudah enjoy. Padahal sensasinya luar biasa. Dia mengatakan ke saya merasakan semboyongan, Pak, kelingan gini, Pak, gini Pak, waduh Pak, saya takut berkendara, saya juga takut, ini takut, antara anak sekolah takut dan sebagainya, Pak, ini gimana Pak, gitu. Tapi pengobatan baru 3 bulan, dia bilang sama saya, wah, udah enak Pak, alhamdulillah, ketolong sama psikiater. Walaupun inti-intinya ya yang menolong Tuhan, tapi kan lewat perantara, kan gitu, iya toh. Kita makhluk sosial. Kalau sakit itu ada 2 ikhtiar, ikhtiar insani dan ilahi. Dan sekarang saya lihat, wah, cepat sekali sembuhnya. Beruntung baru 2 bulan udah ketahuan sakitnya. Coba kalau bertahun-tahun kayak saya, lama sembuhnya begitu. Nah, saya ini ya, walaupun masih merasakan sensasi yang luar biasa, ya nggak begitu luar biasa sih, nggak begitu, nggak kayak dulu. Saya terlalu berlebihan kayaknya ini, nggak begitu luar biasa. Tapi saat baru kambuh itu sensasinya datang itu melebihi yang sebelum-sebelumnya itu. Masih merasakan sensasi, terutama itu rasa tidak nyaman di badan. Ada sedikit kadang sempoyongan, keliengan, kadang mata blur atau mata berat. Nah, perut begah itu kadang ya, tidak seperti dulu. Tapi saya bisa beraktivitas, ya. Saya dinas sudah. Dulu saya juga begitu. Saya nikmati saja. Saya patroli, saya pengamanan, walaupun saya nggak kuat berdiri lama, ya udah, saya berdiri lama kok terasa gini. Ya saya minggir duduk. Mau orang bilang apa? Yang penting saya itu mau kerja, gitu. Mau kerja, tidak mangkir dan sebagainya. Kadang pun ada yang iri dengan saya. Ya, iri dengan saya. Lalu sakit kok diiri. Saya yakin orangnya itu tidak iri karena saya sakit. Irinya mungkin saya kalau ada kegiatan yang berat-berat saya tidak ikut, ya, tidak ikut. Ya karena keadaan saya begini, gitu. Ada yang iri. Kalau yang iri itu teman saya, rekan saya, mungkin junior saya, mungkin leteng saya, atau senior Bintara, ya, ini Bintara, senior Bintara, ya itu wajar. Tapi ini ada yang iri, atasan, gitu. Tidak atasan saya langsung, pangkatnya lebih tinggi, ya bisa dibilang warna kuning. Ya. Itu, Masya Allah, ya, biarlah, memang pangkat tinggi itu tidak bisa dijadikan patokan kalau orang itu dewasa, ya, orang itu bijaksana, nggak bisa. Ternyata begitu. Dan saya sampai sekarang masih minum alprazolam bertahan di 0,25 mg. Apakah Bapak minum setiap hari? Dulu saya minum setiap hari. Ya, setiap hari ada sensasi, tidak ada sensasi saya minum. Ya, selama berapa bulan saya lupa. Terus berjalannya waktu, alprazolam ini saya minum kalau ada sensasi datang dan benar-benar tidak terkendali, itu saya minum. Bertahan sampai berapa bulan, pernah nggak minum selama 1 minggu, 2 minggu, pernah nggak minum alprazolam, enjoy, nyantai, walaupun ada sensasi, bisa saya kendalikan. Dan seiring banyak kerjaan yang saya kerjakan, ya, yang harus saya lakukan. Nah, kembali lagi, saya harus minum ketika ada sensasi sedikit saja, dan pada saat itu saya melakukan aktivitas pekerjaan, misalnya saya pengamanan, atau saya keluar kota, ada sensasi sedikit misal itu,
itu langsung saya minum. Supaya apa? Supaya nanti saya ini bisa melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya. Karena saya ini adalah seorang aparatur negara ya, yang harus melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau saya ngelotro, kalau saya bekerja dengan membawa sensasi itu, ya otomatis nggak maksimal. Nah, maka saya minum alprazolam itu. Dan ketika libur, misalnya hari Minggu kan libur, polisi ada liburnya Pak, ya polisi nggak robot ya. Tapi kalau di hari raya begini, nggak ada libur loh. Gitu. Kalau saat itu libur, ya saya nggak minum, begitu. Alpra ini saya minum, ya. Kalau saya melaksanakan tugas ada sensasi datang, itu langsung saya minum. Walaupun sensasi itu hanya gitu. Kaget ya. Nah, itu saya jujur. Saya nggak mau pembodohan, pembohongan, dan sebagainya. Itu ya. Padahal dulu sudah bertahan sampai 2 minggu kadang. Tapi sekarang ya nggak apa-apa lah. Pak Yono takut nggak minum alprazolam? Nggak takut. Kenapa? Selain saya minum hanya dosisnya kecil, kan 1 butir itu 0,5, saya belah jadi 2, menjadi 0,25 berarti, ya atau tidak? Selain dosisnya kecil, saya juga pernah bertanya sama psikiater yang merawat saya, bahwa efek obat ini sebenarnya kecil sekali, atau berdampak kecil pada organ-organ kita. Itu saya tanyakan. Memang pasti Anda begini, iya, kalau tanya sama dokter paling gitu. Coba kalau tanya sama pengobatan tradisional, pasti nggak boleh minum obat. Ya jelas, masa seorang herbalis atau pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, dia ngasih obat? Kan enggak. Kalau dokter ya ngasih obat. Masa dokter menerima pasien, dia meresepkan temulawak 1 miligram. Kunyit. Kan nggak mungkin. Jadi, kalau kita berobat ke dokter, ya pasti minum obat. Kalau kita berobat ke pengobatan tradisional, ya kita minum jamu. Kalau kita berobat ke spiritualis, ya kita harus, misalnya, ya meditasi, dan sebagainya. Kan begitu. Jadi pengobatan ini bisa ditempuh, ya, sesuai keyakinan Anda, gitu. Nah, terus kenapa lagi kok saya nggak takut minum alprazolam? Nah, saya punya prinsip begini. Kalau selama obat itu banyak manfaatnya untuk diri saya, kenapa saya harus takut? Kecuali obat itu banyak mudaratnya. Saya minum juga begini, saya minum malah perut mual, saya minum malah muntah-muntah. Apa harus saya lanjutkan? Kan tidak. Begitu. Karena alprazolam ini saya minum ada manfaatnya. Makanya ya saya minum, saya nggak takut. Terus efek sampingnya ke sananya Pak. Allah, gini ya. Orang mati itu tidak karena kebanyakan minum obat juga enggak. Orang mati itu tidak harus sakit, tidak harus tua kok. Saya punya prinsip itu. Ya sudah, kalau saya punya prinsip itu, nggak ada orang mengganggu-gugat saya. Sudah, mau minum obat kayak mau apa terserah saya, kan gitu. Yang penting ya ini, obat itu saya minum ada manfaatnya, menjadikan hidup saya ini berkualitas. Itu ya, jadi masih bertahan di 0,25 mg. Nah, saya tidak menyuruh Anda, memaksa Anda untuk ke psikiater. Tidak. Ini adalah gambaran, ada teman saya yang baru 2 bulan, sudah kedeteksi anxiety disorder, pengobatan selama 3 bulan itu sudah membaik. Begitu. Dan ada teman saya yang berobat ke psikiater, sudah sembuh total, ada. Walaupun, ya saya harus fair, banyak juga yang masih berobat ke psikiater, juga masih merasakan itu. Nah, apa salah obatnya? Apa salah dokternya? Saya kira enggak. Mungkin
Kita minum obat hanya minum saja. Ya, ini bukan hanya sakit fisik, ya, bukan hanya fisik kita yang sakit bergejala, tetapi ini mental kita juga. Jadi kalau misalkan ya sakit fisik, ada luka di badan, udah kita tetesin obat merah, udah tetesin aja, minum yang antibiotik sebenarnya, udah sembuh dia. Atau enggak kita obati, luka ini enggak kita obati, goresan-goresan misalnya berdarah enggak kita obati, kadang sembuh sendiri. Tapi ini mental. Kita minum obat juga harus menata pikiran kita gitu. Tidak asal minum saja, karena banyak yang bilang ke saya minum alprazolam kok tetap aja begini toh Pak. Saya bilang gini, kalau minum obat jangan minum aja, harus tetap menata pola pikir, nggak asal minum saja begitu ya. Jadi yang Anda masih ragu di psikiater, ya monggo urusan Anda, tapi saya memberi gambaran ini. Ya, saya harus fair, tidak berobat ke psikiater, ada yang sembuh. Saya dulu pengobatan saya yang pertama, penyembuhan saya yang pertama, itu tanpa obat psikiater. Walaupun saya shopping dokter, tapi nggak ke psikiater ya. Nyatanya juga bisa sembuh, walaupun lama. Walaupun kadang tugas itu merasakan sensasi, aduh pulang gitu. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau misalnya saya tugas ya di luar ada sensasi, saya minum alprazolam, hari lagi ya sudah. Tuh. Berarti Bapak ketergantungan, ya monggo itu terserah persepsi Anda masing-masing ya. Nyatanya saya kalau libur, saya nggak minum juga bisa kok. Sebenarnya sensasi yang saya rasakan saat ini nggak begitu luar biasa dibandingkan dulu. Jadi ayo semangat, pokoknya semangat aja. Semangat saja. Karena apa? Anxiety disorder itu boleh melemahkan badan Anda. Ya memang lemah, tetapi jangan sampai melemahkan semangat Anda. Semangat itu bisa menjadi obat. Begitu. Salam bangkit dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.